Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini semua ini? Sehat? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Ini sudah waktu zuhur, mau waktu zuhur. Ini waktu siang, mengantuk-ngantuk aja, tapi tetap semangat ya. Semangat. Yang tidak hadir ada yang tidak hadir? Ada ya? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Babu salam. Julianti masuk nggak? Babu salam sakit ya? Alberto? Masuk Alberto ya? Maghribi, mana Maghribi? Udah berapa hari dia sakit? Belum jenguk juga ya? Jenguklah temannya itu kalau sakit lama itu ya. Oke, dan aku semuanya kita lanjut. Ada nggak yang masih ingat ya materi yang kemarin? Ada nggak? Coba apa tuh hikmah daripada sholat itu? Kekompakan. Terus apa juga? Patuh kepada pemimpin. Tahu nggak pengertian yang sholat itu? Apa coba pengertiannya? Sholat berjamaah adalah sholat berkumpul atau banyak. Nah, oke anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait bagaimana cara kita membuat saf dalam melaksanakan salat berjamaah. Tapi sebelum itu sekali lagi ya saya sampaikan materi kita kali ini adalah terkait dengan bagaimana cara kita membuat saf. Bagaimana cara kita jika kita menjadi makmum dalam melaksanakan salat berjamaah. Tapi sebelumnya kita akan bicarakan dulu terkait masalah apa sih tujuan kita belajar ini. Belajar terkait masalah salat berjamaah ini. Yang pertama itu adalah tujuan kita adalah menganalisis tata cara salat berjamaah. Bagaimana cara kita membuat saf. Dan yang kedua, tahu dulu terkait masalah dalilnya. Bagaimana cara kita menjadi makmum. Itu salah satu bagian daripada kriteria. Nah, untuk mencapai materi ini, bagaimana cara kita membuat saf maupun kriteria menjadi makmum, Pak Guru nanti akan berikan lembar kerja atau LKPD nanti itu. Nanti silakan dikerjakan kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan. Nah, persentasenya nanti silakan kelompok yang lain menanyakan ke kelompok yang presentasi. Misalkan kelompok satu nantinya presentasi, boleh kelompok yang lain bertanya nanti kepada kelompok satu. Kira-kira apa yang ditanyakan, apa yang belum dimengerti. Nah, apabila nanti materi yang belum dipahami itulah nanti kita pecahkan secara bersama-sama nanti. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nanti saya berikan ada lembar kerja. Ini soal tugasnya nanti itu ada 4 nanti itu silakan diselesaikan. Silakan baca bukunya, baca materinya gitu kan. Kalau ada yang punya Al-Quran boleh buka Al-Qurannya. Mungkin ada yang tidak jelas Al-Quran di buku paketnya, itu silakan buka Al-Quran juga. Ya. Nah, ini saya minta dulu kepada ketua kelas dulu supaya tugas ini enak dikerjakan, dapat berkah juga dari Allah kan. Terus kita diberikan ilmu yang berkah dari Allah. Silakan ketua kelompok pimpin teman-temannya untuk baca doa dulu. Silakan.
Oke anakku semuanya, ini LKPD, ini tugas. Isi tugas ini adalah kita akan memecahkan sebuah gambar nanti itu. Ini sudah saya siapkan, ada 2 gambar, silahkan dipecahkan. Gambar ini orang lagi ngapain dan benar nggak cara orang yang dikerjakan orang ini. Dan yang kedua, nanti juga kita sama-sama mendengarkan video. Kira-kira video itu isinya apa? Video itu nanti. Nah, hasil pendengaran kalian terkait video itu silakan ditulis permasalahannya apa di LKPD ini. Silakan dipecahkan bersama ya. Oke. Nah, silakan diperhatikan dulu cara kerjanya ya. Cara kerjanya adalah silakan kalian membaca materi dulu, kalian baca, perhatikan materinya apa gitu kan. Setelah itu silakan didiskusikan bersama, kira-kira masalah apa yang ada di sana itu, di tugasnya itu. Nah, di sini ada 2 tugas, ada 2 gambar di sini, diperhatikan gambar ini. Ada 2 gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Menurut kalian itu benar enggak sub orang ini? Diperhatikan ya. Benar enggak cara orang buat sub? Yang ini. Itu yang dilihat ya. Apabila benar silakan alasannya apa. Ya. Yang diminta ya. Ya silakan dikerjakan. Setelah itu nanti kalau udah selesai tugas yang pertama ini, nanti kita sama-sama mendengarkan video nanti itu. Nah baru isi videonya silakan dianalisa dan dicerna, dipahami nanti ya. Oke. Kalau belum mengerti, silakan. Gimana? Ya, itu yang dikerjakan. Silakan dikerjakan yang itu semuanya. Dari gambar 1, 2 silakan diselesaikan. Yang kalau kelompok 1 gimana kelompok 1? Nah. Yang pertama sudah yang pertama. Udah. Yang ini. Oh. Boleh yang gitu, Pak. Boleh apanya? Boleh. Boleh. Ini kan yang dilihat kan gini. Kalau menurut kalian ini benar, apa alasannya benar gitu kan? Kalau salah, apa alasannya salah itu maksudnya? Ya, yang ini juga gitu. Kalau kalian benar, anggap benar, apa alasannya benar? Kalau salah, apa alasannya salah? Gitu loh. Hah? Yo, tergantung pendapat kalian sih di sini kan. Kalau di sini, karena di sini kan sapnya bolong. Bener nggak sap ini gitu kan? Ini sapnya dia di belakang sendirian, bener nggak di belakang sendirian gitu loh. Ya itu juga, tuh maksudnya. Kalau dia salah, alasannya apa? Kalau yang ini alasannya gitu loh. Ya harus ada alasan. Kenapa alasan kita mengatakan salah kan? Kalau kita mengatakan dia itu sapnya 1 orang di belakang, salah kita bilang aja. Alasan kita apa? Kalau kita mengatakan alasan kita karena dia sendirian di belakang, silakan gitu kan. Karena menurut aturan fikih harus minimal sap itu 2 orang. Kalau kita bilang begitu, alasan kita kan harus sap itu kan harus 2 orang. Kalau kita bilang itu silakan gitu loh maksudnya. Itu. Itu baca di papan juga ada itu. Udah. Di sini sudah ya.
Makanya ada yang baca juga jangan sendirian. Tuh baca di sana itu, ada di sana itu, tulisannya itu baca gitu loh. Mungkin itu alasannya atau apa. Rajin membaca lah. Masa yang namanya kita kerja kelompok anakku, kita sama-sama aktif, jangan satu orang yang aktif. Agar semua kita menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Itu fungsinya kita kerja kelompok, kita sama-sama. Pak Guru mati, Pak. Nggak mati. Lah ya. Ayo. Sering dengar imam ya mengatakan supu pakom itu. Oh, oke. Salah. Mana. Nah, itu kan. Nah, ini. Dan rapatkan salah. Nah, itu loh. Itu maksudnya. Bagian daripada iman. Yang nah, itulah. Yang ini, ayo di sana dong. Yang namanya kita kerja kelompok ya Allah subhanallah. Ini coba. Kalian ini pernah dengar kata Udah ya? Udah semua, oke. Udah semua ya? Belum ya? Ayo. Udah. Ini dia. Perhatikan. Ini si videonya. Ya, aturan Sabtu ini dia. Tata cara ini. Perhatikan. Ini izin videonya deh. Apabila terdapat calon makmum yang akan bergabung mengikuti jamaah namun belum bertakbiratul ihram, makmum yang pertama masih pada posisi semula, yaitu berada di sebelah kanan imam. Sahabat muslim, pilihan antara imam yang maju atau makmum yang mundur pada sholat jamaah seperti ini perlu melihat lokasi yang paling memungkinkan. Apabila di depan imam ruangannya longgar, sedangkan di belakang makmum tidak cukup ruang, maka imam yang maju ke depan. Jika di depan imam lokasinya sempit, sedangkan di belakang makmum longgar, maka makmum yang mundur. Apabila masing-masing ruangan baik di depan imam atau di belakang makmum sama-sama longgar, maka menurut pendapat yang sahih adalah makmum yang mundur ke belakang. Alasannya, imam adalah orang yang diikuti, sehingga ia tidak perlu pindah-pindah posisi. 3. Apabila terdapat jamaah dengan satu makmum, namun yang datang kemudian adalah 2 orang laki-laki dewasa secara bersama-sama, maka kedua calon makmum ini langsung membuat shaf di belakang imam, sedangkan makmum yang pertama tadi mundur, bergabung pada shaf di belakang imam. 4. Apabila yang datang adalah seorang laki-laki dewasa dengan anak kecil, maka keduanya berdiri sejajar di belakang imam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Wasofaftu ana wal yatim wara'ahu. 5. Apabila yang mengisi dalam sholat jamaah tersebut terdiri dari banyak lelaki dewasa dan anak-anak, maka yang perlu diprioritaskan di sholat paling dekat dengan imam adalah yang dewasa. 6. Apabila di antara jamaah yang banyak tersebut terdapat perempuan, maka perempuan di belakang para lelaki. 7.
apabila terdapat orang khunta atau orang berkelamin ganda yang masing-masing masih berfungsi semua, maka urutan jemaahnya adalah paling depan sendiri adalah kelompok laki-laki, belakangnya adalah kelompok anak-anak laki-laki, belakangnya lagi adalah khunta, kelompok paling belakang adalah kelompok para wanita. Sahabat Muslim Syafi'ullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um menyatakan apabila makmum yang hanya satu orang berdiri di samping kiri imam atau di belakang imam, maka bagi keduanya terkena hukum makruh. Artinya, apabila tidak sesuai ketentuan sunnah yang telah dijelaskan, maka jemaahnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Begitu pula apabila makmumnya dua orang, namun keduanya berdiri di samping kanan imam atau di kiri imam semua, atau ketentuan yang dijelaskan dalam aturan shaf tersebut tidak dipatuhi, maka semua sholatnya sah, namun hanya terkena hukum makruh saja. Nah, sahabat muslim hafizahullah, demikian ini penjelasan tentang aturan shaf dalam sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah terdengar bersama ya. Silakan dikerjakan sudah. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya itu. Dah. Harap materi ini. Harap materi ini. Udah. Harus dilakukan. Nah, cerdas dia ini, cerdas ya, hebat dia, cerdas ya sudah. Terus sudah ya. Begitu jadi apa dulu? Balik mana yang kata? Dipertihin, kembali. Ikat. Kembali ke bawah. Masih sayang cintaku. Terus. Nah itu sudah. Sudah ya, baca soalnya sudah itu. Cepetan. Kelas kelompok 1 sudah ya, udah mulai kerja. Dah siap, oke. Oh ya, iya. Nah, itu aja lah kalau yang itu aja. Samar-samar betul. Yang mana? Nah, yang ini kan tadi kan udah dipilih itu kan. Kira-kira sub mana yang paling utama gitu kan? Maksudnya apakah yang ya diperbaiki, maksudnya itu tangganya diperbaiki.
Ayo, kok main-main ini? Waduh. Dah. Tiga minta sopan. Ya, pas. Nggak ada yang berjorak. Sini doang perhatian nah. Ya Allah Rabbi, kau kerja kelompok anakku kakak. Ma penting kerja kelompok no. Tuang tete saranto ya Allah. Penting dia itu supaya kita tahu cara kita juga supaya bisa lah. Masa kalian ngandalkan hanya 2 orang ini aja? Kerja kelompok penting itu. Dah. Masih. Tuh dia. Masih. Nah, ini dia kan. Nah. Oh, terusan nih. Nah, indah ya soal kedua. Ini masih jawaban. Nah, itu dia. Nah, itu maksud saya tuh. Mulai cerdas dari ini sudah. Lanjut. Terus. Mulai sudah berkembang. Gimana? Itu kalah dengan yang itu sekarang tuh, coba tuh. Kompak ada kalau yang itu, coba lihat. Masa ini kalian tidak kompak? Tuh lihat tuh loh. Hebat kompak laki itu, kompak dia laki itu. Udah. Nah, kalau yang itu ini dia kan jelas kan. Setelah kalian mengikuti kegiatan 1 dan 2, maksudnya kan soal yang pertama dan yang kedua. Terus apakah yang kalian pahami dan rasakan? Apa yang kita pahami? Nah, apakah kita ada kemudahan atau kesulitan dengan pola ini atau bagaimana? Itu maksudnya. Ya, jelasin aja lah. Jadi. Iya. Ini kan belum ini kan? 2, 3. Ini kan belum ini kan? Apabila Nah, kalau yang ini kan cara kita menyusun SAP, aturan SAP. Bener nggak aturan ini? Kalau salah, silakan disusun baik lagi. SAP ini mana yang dahulu? SAP pertama siapa? SAP kedua siapa? SAP ketiga siapa? SAP keempat siapa? Itu maksudnya soal yang ini. Itu loh, diatur lagi dia itu. Itu dia. apa keren kelompok terus Hunsa itu maksudnya itu adalah kelompok manusia yang 2 kelamin. Ya. Marah katanya orang kan ada alat kelaminnya 2 alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dia punya. Itu sama-sama berfungsi tuh. Itu. loka beci Semuanya yang penting 2 kelamin. Nanti lihat. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Aulia dan bersama saya Imratu Sibihan. Di atas perhatikan dengan seksama. Selanjutnya berilah tanda F pada kolom di bawah. Dari gambar 1 dan 2 di atas sudah benarkah tata cara membuat sab sesuai dengan hukum syarat? 1. Salah. Alasan: luruskan sab-sab kalian karena sesungguhnya meluruskan sab termasuk kesempurnaan salat. Gambar kedua, salah. Rasulullah SAW bersabda, ulangi salatmu karena tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf atau sendirian. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khudaimah. Kedua, 1. Apabila terdiri dari 1 imam dan 1 makmum, tetapi makmum berada di samping kiri imam, apakah yang harus dilakukan oleh imam atau makmum melihat posisi saf seperti itu? Apabila makmum berdiri di samping kiri imam, maka makmum harus berinisiatif untuk berpindah ke sebelah kanan imam. Jika makmum tidak pindah, maka imam memegang tangan makmum dan
membuatnya ke sebelah kanan imam. 2. Apabila salat berjamaah sudah berlangsung dengan susunan imam bersama satu makmum di sebelah kanannya, lalu datang calon satu makmum berikutnya, maka makmum yang datang terlambat ini berdiri di samping kiri imam. Setelah ia melakukan takbiratul ihram, coba dijelaskan sikap imam dan makmum. Imam yang bisa maju atau kedua makmum yang mundur ke belakang dengan membuat saf baru. Apabila salat berjamaah sudah berlangsung sedang susunan imam bersama satu makmum di sebelahnya kanan, lalu datang calon satu makmum berikutnya, maka makmum yang datang terdapat di ini bersamping kiri imam. Setelah ia melakukan takbiratul ihram, coba dijelaskan sifat imam dan makmum. Imam bisa maju ke depan atau kedua makmum mundur ke belakang dengan membuat saf baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuka kerja kelompok kami, yaitu tentang salat berjamaah. Diskusilah bersama teman-teman kelompoknya berdasarkan gambar di atas. Perhatikan dengan seksama, tunjukkan. Berilah tanda contoh yang pada kolom di bawah ini. Dari gambar 1 dan 2 dan sudah benar tata cara membuat sholat saf sesuai dengan hukum syarat. 1. Benar jika tendam. Salah, ya. Alasannya karena luruskan safmu kalian, karena sesungguhnya luruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Terus nih lah, gini ini buka. Kayak gini. Karena apa nih kayak gini itu salah satu sholat salam. Karena Rasulullah SAW bersabda, ulangi salatmu karena tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf sendirian. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hijjah. Apabila terdiri dari salah satu imam dan salah makmum, tetapi makmumnya berada di samping kiri imam, apakah yang harus dilakukan oleh imam atau makmum? Melihat posisi seperti itu, jika makmum tidak berpindah, maka imam memegang tangan makmumnya lalu memindahkannya ke sebelah kanan. Imam, baik imam maupun makmum masing-masing harus menjaga gerakannya yang dilakukan supaya tidak justru sampai membatalkan salat karena gerakan 3 kali berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Handayani dan ini teman saya Jeli Arsela. Kami kelompok 1. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan dengan seksama selanjutnya, berilah tanda V pada kolom di bawah. Dari gambar 1 dan 2 di atas sudah benar kata cara membuat saf sesuai dengan hukum syara. Nomor 1 salah, karena meluruskan saf adalah kesempurnaan dari sholat berjamaah. Kalau udah paham semua, kira-kira dari materi tadi itu, dari makalah yang kalian kerjakan, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Yang masbuk. Nah, jadi anak-anakku semua ya, jadi anak-anakku semua, kesimpulan yang bisa kita ambil pada kali ini bisa kita lihat daripada kita melaksanakan salat berjamaah, khususnya dalam menata saf, maka nilai yang bisa kita ambil di sini adalah apabila seseorang yang melakukan tindakan merenggangkan barisan saf, maksudnya ya, merenggangkan barisan, maka dikenakan dia
haram hukumnya. Nah, dari sinilah dapat kita simpulkan yang namanya meluruskan saf itu adalah kita bisa mengambil nilai di sini. Yang pertama, umat Islam itu bersatu kokoh, bersatu teguh, bersatu kita. Yang namanya apa? Karena yang dikatakan saf itu adalah saf yang lurus dan rapat itu adalah apabila bahu dan mata kakinya bersatu. Yang kedua, lurus dalam beribadah. Lurus dalam beribadah adalah kita melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang ketiga itu adalah kompak dalam membangun persatuan. Itu maksudnya kenapa kita diminta untuk meluruskan dan merapikan saf. Nah, karena teman-teman sudah, anak-anakku semua sudah selesai ya, kesimpulan sudah kita bahas. Nah, sebelum kita tutup acara pelajaran ini, nah, saya minta kepada ketua kelas untuk membaca doa agar pembahasan kita kali ini diberikan reda oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Silakan ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Nah, sekali lagi saya pesankan sama anak-anak semuanya untuk lebih rajin belajar di rumah ya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun harus belajar. Karena kalau kita di sekolah hanya kita diberikan gambaran umum, kalau di rumah kita akan mengembangkan pengetahuan yang ada di sekolah. Saya kira itu anakku semuanya. Saya tetap akan mengingatkan anak-anakku semua untuk rajin belajar di rumah maupun di sekolah. Dan kurangi nakal loh. Jangan terlalu banyak bicara di kelas. Belajar yang rajin. Saya kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan semuanya. Tapi yang kita sama di salon. Ayo. Ada ya? Salat dulu yuk. Salat dulu. Salat. Siapa? Oh, enggak ada apa-apa. Salat dulu lah. Ayo salat dulu. Wah. Oh, ini. Gimana? Oh ya betul, tas saya. Lupa saya tas saya. Nah, gue kepengen